Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, di bulan suci Ramadan ini bagaimana puasanya? Mudah-mudahan lancar begitu ya. Karena kan di tengah-tengah bulan puasa Ramadan seperti ini banyak sekali berita-berita yang bikin emosi begitu ya. Kadang-kadang bikin ngegas gitu ya. Bukan oke gas tapi dibikin ngegas gitu. Apalagi baru-baru ini yang viral begitu ya. Ada Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tuh komentarnya yang bikin emosi ya. Terutama ini para subscriber Realita TV nih jangan-jangan ya, karena kan menyindir soal pengkritik begitu ya, yang suka mengkritik yang jelek pergi saja begitu ya, diusir. Ini kok narasinya bukan mempersatukan malah mengusir-ngusir. Ya namanya ngeritik yang mesti jelek, kalau bagus itu namanya memuji atau menjilat ya. Nah, untuk membahas masalah ini tentu dengan perkembangan dari segi agama juga nih, karena Wakil Ketua Umum MUI ya. Ya, tapi saya bicara atas nama Anwar Abbas sajalah. Oh, Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya, Buya Anwar Abbas ya. Ini Buya, kalau dilihat tadi itu kan narasi seperti itu Buya ya. Wow, karena kan sering nih. Kalau saya kan suka tuh juga mengkritik pemerintah ya di media sosial. Selalu itu jawabannya buzzer, itu selalu gitu. Balik saja, andalannya bisa Yaman Buya, pergi saja ke Yaman gitu. Sudah template, selalu hafal saya. Nah ini masalahnya bukan buzzer, ini pejabat. Tapi kok narasinya sama-sama buzzer ya Buya ini. Kalau Buya melihat seperti apa? Saya baca kan di media cukup keras nih Buya. Iya, makanya bagi saya pemimpin itu kalau dia sudah jadi menteri ya, apalagi jadi presiden ya, dia jangan lagi jadi politisi dan dia jangan lagi jadi pengusaha, tapi dia harus menjadi negarawan. Kalau dia jadi negarawan berarti dia yang dia pikirkan bukan dirinya, bukan keluarganya, bukan partainya, dan bukan kelompoknya ya, dan bukan kroni-kroninya, tapi yang dipikir adalah rakyat dan bangsa serta negaranya. Nah, oleh karena itu apapun yang akan dilakukan oleh seorang menteri atau termasuk juga presiden ya, dia harus mempertimbangkan segala sesuatu itu ya yang mana yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Oleh karena itu pemilihan diksi menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dan Pak Luhut ternyata telah memilih diksi yang sangat mengundang kontroversi ya. Saya rasa dia boleh saja merasakan ada sesuatu yang tidak berkenan di hati beliau ya. Tetapi semarah apapun beliau tentu harus ya mengeluarkannya dengan arif, dengan bijak gitu. Sehingga tidak menjadi kontroversi dan tidak menjadi masalah. Iya, kata orang-orang kayak yang punya negara aja ngusir-ngusir ya Bu ya. Nah ini mungkin untuk mengingatkan ya, ini sudah berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tuh ya peristiwa tersebut. Tapi kita putar lagi ini videonya, berikut pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau bicara-bicara kritik-kritik kau you have done nothing. Atau mungkin dari round kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan teladan. Ya kita semua dalam kelas kita masing-masing, posisi kita masing-masing kita harus kasih contoh. Ya Bu ya, karena kan tadi itu kembali di bulan Ramadan, orang-orang sering mengatakan ini bulan Ramadan jangan mengkritik. Sebenarnya mengkritik di hukum Islam itu seperti apa sih Bu ya? Apakah benar orang mengkritik itu kalau puasa nggak boleh begitu kan? Atau benar orang mengkritik itu katanya nyinyir? Seperti apa sih sebenarnya Bu ya kalau di hukum Islam? Ya kalau masing-masing orang kan punya sikap, punya pandangan, punya pemikiran sendiri gitu ya. Ketika dia dihadapkan kepada masalah tentu dia bisa berpendapat, dia bisa punya pandangan ya, dan pandangannya dia sampaikan gitu. Kadang-kadang ada yang setuju dia dengan apa yang terjadi, ada yang dia tidak setuju kan. Itu sah-sah saja ya. Dia apalagi ini urusan publik bukan urusan pribadi ya. Ini adalah urusan negara, urusan bangsa gitu. Oleh karena itu bagi saya ya siapapun boleh dan bebas bicara tentang negara, tentang bangsa. Karena negara ini kan bukan milik saya, bukan milik kamu, bukan milik kami, tapi adalah milik kita kan. Oleh karena itu tanggung jawab bersama. Nah itu tanggung jawab itu Bu ya, karena kan
mengkritik ini kan bukan hanya dari segi nyinyir saja, tapi memang ada yang dikritik, bahan yang dikritiknya itu ada. Nah ini hukumnya seperti apa ya? Karena kan kalau kita melihat ketidakadilan, ya kan, mungkin yang sesuatu yang perlu kita kritik ya. Sesuatu yang kritik itu pasti yang jelek. Kalau bagus nggak mungkin kita kritik kan ya. Nah sesuatu yang jelek di pemerintahan. Nah ini kan sebenarnya tanggung jawab bahkan kewajiban kita untuk mengkritik daripada diam saja, begitu kan Buya? Ya kalau kita melihat sesuatu ya itu sikap dan pandangan kita ditentukan oleh informasi yang kita miliki. Ya. Informasi yang saya miliki dengan informasi yang Mbak Sita miliki mungkin tidak sama kan, sehingga akibatnya menimbulkan perbedaan. Yang kedua adalah sudut pandang. Saya mungkin memandang dari perspektif ekonomi, Mbak Sita memandang dari perspektif politik, itu juga bisa menyebabkan timbulnya perbedaan. Yang ketiga masalah kepentingan. Saya punya kepentingan, Mbak Sita juga punya kepentingan, kan gitu ya. Ya oleh karena itu bagi saya ya akan terjadinya perbedaan pendapat serta konflik itu menurut saya itu adalah satu hal yang sah-sah saja, wajar-wajar saja ya. Gitu. Cuma kan seperti dikatakan Alfian ya, kalau kita udah hubungkan dengan konteks negara dan bangsa ya, Pak Alfian kan pernah menyebut tentang konflik and konsensus ya. Silakan saya terjadi konflik tapi harus dicari konsensus. Kalau pakai bahasa lain ya, ada tesa, ada antitesa dan ada sintesa. Dan menurut saya disitulah arti pentingnya dialog ya, disitulah arti pentingnya komunikasi dan musyawarah. Tetapi saya lihat akhir-akhir ini ya pihak pemerintah agak enggan ya bermusyawarah, berdialog dengan para pengkritik ya. Sehingga pemerintah terkesan jalan sendiri gitu kan ya, dan yang mengkritik jalan sendiri ya. Sehingga negeri ini terkesan oleh kita ya tidak dalam keadaan baik-baik saja jadinya. Nah, Buya kan juga tokoh yang saya baca di media sering mengkritik juga begitu ya, sering mengkritik pemerintah. Ini merasa kesindir nggak dengan Pak Luhut? Mau pergi kemana nih rencananya Buya? Disuruh pergi loh Buya. Ya makanya bagi saya ya, kalaulah seandainya kita itu jadi pemimpin di negeri ini ya, lalu kita dikritik orangnya kita harus legowo gitu. Kalau tidak siap legowo ya turun saja jadi menteri, turun saja jadi presiden gitu ya. Tapi kawan-kawan ini nampaknya dia pengen tetap duduk gitu ya, tetap ingin mempertahankan kekuasaannya gitu kan. Dan sangat sensitif kalau seandainya ada orang melihat titik-titik lemah dari kebijakan dan dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya bagi saya ya, saya sering sekali dalam berbagai forum menyatakan ya, dulu di periode awalnya Pak Jokowi sebagai presiden 2015-2020 itu Pak Jokowi membentuk sebuah dewan namanya Dewan Kerukunan Nasional. Ya fungsinya, tugas dan fungsinya itu bagaimana caranya mempertemukan dua pihak yang berbeda gitu kan dalam satu forum. Ketuanya waktu itu adalah Menko Polhukam yaitu Bapak Wiranto. Dan sekretarisnya Pak Jimli Asidiki. Dan saya pernah hadir sekali menggantikan Pak Haidar Nasir ya. Cuma hanya rapat-rapat saja. Saya belum melihat ada benturan-benturan orang-orang yang berbeda pendapat diundang, belum pernah saya melihat ya. Tapi secara konseptual saya setuju. Ya. Kenapa saya setuju? Karena semestinya ya Dewan Kerukunan Nasional itu tidak perlu kalau DPR berfungsi secara baik. Ya kan aspirasi kita kan bisa kita salurkan lewat wakil-wakil kita di DPR kan. Tapi wakil-wakil kita di DPR setelah duduk di Senayan itu kan lebih berpihak kepada kepentingan pimpinan partai daripada kepentingan konstituennya. Kalau seandainya terjadi misalkan benturan antara kepentingan konstituen dengan kepentingan pimpinan, pertanyaan saya anggota DPR ini akan berpihak kepada siapa? Menurut Mbak Rahma dia akan berpihak kepada siapa kira-kira? Itu pertanyaan yang sudah jelas sekali jawabannya gitu. Jawabnya apa kira-kira itu? Kalau sekarang kita lihat jelas partai politik. Nah, jelas dia berpihak kepada apa? Padahal dia dipilih bukan oleh pimpinan partai, dia dipilih oleh rakyat. Jadi dia semestinya bertanggung jawab kepada rakyat. Dia harus memperjuangkan aspirasi rakyat. Tapi sekarang bisa nggak kita menyampaikan aspirasi kita kepada DPR, wakil-wakil kita DPR? Bisa. Tetapi nggak diperjuangkannya. Nah, apa buktinya? Ketika kita bicara Omnibus Law ya, dari Sampang sampai Merauke orang berdemonstrasi, menyampaikan apa yang ke DPRD, ya kan, ke DPR pusat, gitu kan ya.
Tapi yang namanya konsideran-konsideran yang ada di dalam pasal-pasal di Omnibus Law itu kan tidak berubah-berubah. Itu kan. Kenapa? Karena anggota DPR ini diperintah oleh atasannya untuk supaya menyetujui konsep yang lebih bias, lebih berpihak kepada oligark. Gitu. Nah, semestinya anggota DPR itu tidak bersikap seperti itu. Ya, dia menangkap aspirasi rakyat, rakyat maunya apa, kemudian dia perjuangkan dan dia proses untuk menjadi undang-undang. Sehingga undang-undang yang dia lahirkan itu adalah undang-undang yang memang mencerminkan aspirasi rakyat. Tapi kalau hari ini kan Omnibus Law itu sebagai contoh memang aspirasi rakyat, tapi rakyat yang mana? Rakyat itu kan kayak piramid gitu ya, atas, tengah, bawah. Yang lebih terakomodasi aspirasinya adalah aspirasi rakyat lapis atas. Sementara yang lapis atas itu kan sedikit ya, yang banyak itu kan yang di lapis bawah. Ya, apalagi dengan kondisi seperti itu, pasti banyak yang merasa tidak puas begitu ya. Sehingga kritik itu sesuatu yang sudah sangat wajar terjadi, terutama di negara demokrasi begitu kan Buya ya. Apalagi kalau menyikapi narasi-narasi, udahlah sana pergi saja keluar dari Indonesia begitu, seakan-akan memiliki negara seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya Buya begitu? Karena kan itu kalau boleh saya katakan itu sangat provokatif ya. Kan orang akan bilang, lah itu punya negara lo kan gitu pasti gitu kan ya. Orang ya lo saja yang pergi pasti itu kan. Nah ini kan tidak, malah justru tidak menimbulkan kerukunan kalau yang diinginkan adalah stabilitas ya, justru perpecahan begitu. Ya makanya kata itu ya sangat menentukan ya. Sebuah kata bisa merubah situasi. Contohnya Barack Obama dengan sebuah kata perubahan kan gitu kan. Sehingga akhirnya ya Amerika berubah ya dengan sebuah kata ini. Apalagi kata yang diucapkan oleh Pak Luhut itu banyak sekali kata-katanya kan gitu ya. Dan itu menyinggung hati masyarakat ya. Sehingga reaksi terhadap Pak Luhut cukup keras ya. Saya bisa memahamin ya bahwa ya memang banyak kritik ditujukan kepada pemerintah ya. Dan mungkin Pak Luhut sebagai manusia juga ya kesal juga. Dan beliau kan menyatakan saya kesal juga mendengar kritik-kritik ini kan begitu ya. Tapi sekesal apapun kita sebagai seorang pemimpin ya, ketika kita berkata kepada rakyat ya, kepada publik, itu harus bisa dipilih diksi kata-kata yang enak didengar gitu. Dan maaf ya, saya melihat Pak Jokowi itu sangat sering sekali dikritik orang pribadinya, personalinya gitu ya. Tapi dia kan tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang sekeras dan setidak enak kata-kata langsung di penjara aja orangnya Bu ya. Gitu ya. Nggak pernah berkata-kata tapi langsung di penjara orangnya Bu ya. Terserah apa, tetapi dia Pak Jokowi itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang ya, pilihan katanya lebih bijak sih, dan dia pilihan katanya lebih halus. Apa namanya body language-nya ya. Body language kan juga selain ucapan itu kan body language kan juga mempengaruhi ya. Dia santai-santai saja gitu ya. Meskipun tadi belakang bagaimana ini di belakangnya lain lagi ya. itu lain cerita. Tapi yang jelas beliau tampil di depan publik ya, tidak menyebalin, kata-katanya tidak menyebalkan gitu ya. Itu saya rasa penting. Dalam hal itu saya akui Pak Jokowi hebat ya. Ya, ini kata-kata yang menarik lagi yang sebenarnya argumentasi atau narasi-narasi yang biasanya dikemukakan buzzer sebenarnya. Sekali lagi ini pejabat rasa buzzer kalau boleh saya mengatakan. Ya karena Luhut mengatakan, Pak Luhut ini mengatakan you've done nothing. The other way around, kamu juga mencuri mungkin waktu menjabat. Jadinya apa? Lu juga nyuri, saya bukan nyuri. Jadi gimana sih logikanya? Jadi kalau yang lain mencuri, mengkritik, jadi saya boleh mencuri. Makanya gitu. Kalau begitu, kalau Pak Luhut menuding yang mengkritik, ya kan, yang mengkritik juga harus bisa menuding Pak Luhut. Kalau Pak Luhut menyuruh yang mengkritik beliau supaya angkat kaki dari negeri ini, yang ini juga harus bilang Anda juga harus angkat kaki dari negeri ini. Begitu mesti logikanya kan gitu ya. Ya, karena yang mengkritik kata beliau punya kelemahan dan Pak Luhut kan juga punya kelemahan kan gitu ya. Sudah diakui ya, Anda juga mencuri juga, berarti dia juga mencuri dong. Berarti kan begitu ya. Kalau begitu ya Pak Luhut meminta mereka supaya angkat kaki dari negeri ini. Ya kalau gitu yang sini juga harus bilang Anda juga harus angkat kaki dari negeri ini gitu kan. Timbul pertanyaan bagi saya, lalu siapa yang tinggal di negeri ini gitu? Itu bagi saya jadi pertanyaan gitu ya. Oleh karena itu baik atau tidak itu usir mengusir itu. Kalau bagi saya itu tidak mencerminkan jati diri kita sebagai bangsa yang mengedepankan kebersamaan menurut saya ya. Itu padahal kita
negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia ya, di mana nilai-nilai kebersamaan, persatuan, kesatuan itu harus kita kedepankan. Oleh karena itu ya mulutmu harimaumu kan begitu ya. Ada kata-kata gitu, mulutmu harimaumu gitu kan. Jadi oleh karena itu mulut kita harus kita jaga. Bukan mulut dalam pengertian apanya fisiknya nih, tapi kata-kata yang akan kita keluarkan itu harus kita jaga. Makanya menjadi pemimpin itu memang tidak mudah menurut saya ya. Ada syarat-syarat menjadi pemimpin itu ya. Iya. Tentunya kata-katanya tidak bisa sebebas misalnya Rocky Gerung atau siapa gitu kan, pengamat politik bukan pejabat begitu ya. Harus dibedakan begitu ya. Betul. Tetapi ini kita bicara soal logika lagi nih Bu Yaya. Logikanya itu kadang-kadang ya nih logika yang terjadi, kalau saya bilang logika buzzer lagi nih ya. Karena kan suka kalau saya mengkritik nih ya, suka jawabannya begini, yang lain juga begitu, misalnya infrastruktur mangkrak begitu ya. Oh, saya mengkritis infrastruktur mangkrak gitu. Zaman SBY juga ada tuh Hambalang, dulu korupsi, presiden yang lain juga korupsi. Jadi kalau yang lain korupsi, jadi yang sekarang, jadi gimana sih logikanya, saya bilangnya kalau sampai saya bercanda gini Bu ya. Kalau gitu zaman Belanda dulu juga ngerampok sumber daya alam, ya udah kita balik aja ke zaman Belanda, saya bilang kayak gitu. Jadi ini logika-logika yang salah, seperti yang saya nggak menyangka ternyata logika fallacy ini ya, logika yang salah ini juga disampaikan oleh seorang pejabat begitu, dengan mengatakan Anda juga mencuri. Oh, jadi kalau begitu nggak apa-apa ya? Ya, itulah politik ya. Politik itu kan usaha untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya. Dan untuk bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan itu banyak caranya kan gitu ya. Di antaranya berargumentasi ya, tuding menuding gitu ya. Ya, oleh karena itu kita menginginkan ya, kan falsafah kita kan Pancasila ya. Salah satu sila yang harus kita apakan itu adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gitu. Jadi dalam sila keempat itu ada pemimpin, lalu pemimpin itu menyelenggarakan musyawarah, dan musyawarah itu dilaksanakan secara arif dan bijaksana. Itu yang nggak ada di negeri ini. Makanya saya sering sekali menyatakan, semua tokoh dan pemimpin negeri menyatakan bahwasanya falsafah kita Pancasila. Tetapi Pancasila itu hanya ada di bibir saja, tidak mewujud dalam kegiatan kita sehari-hari. Tidak mewujud dalam kepemimpinan yang kita emban. Bagi saya itu menjadi masalah. Jadi oleh karena itu ya, kesimpulan saya ya, ternyata Pancasila ini hanya dijadikan sebagai instrumen dan alat ya untuk menggebuk pihak lain gitu. Iya, karena pejabatnya sendiri tidak mencerminkan sikap yang Pancasilais begitu. Iya itu betul. Makanya saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi, bukan ngobrol ya, dalam percakapan singkat di istana. Saya bilang sama Pak Jokowi, saya sering sekali Bapak mendengar dan mengatakan bahwasanya kita harus membentuk anak-anak bangsa yang memiliki karakter. Karakter seperti apa yang Bapak inginkan dan harapkan? Apakah mereka itu Pak Jokowi harapkan menjadi insan-insan Pancasila? Oh ya betul Pak Bas begitu, gitu kan? Nah, kalau begitu saya setuju. Cuma pertanyaannya adalah apa yang Pak Jokowi inginkan itu dengan apa yang ada di masyarakat tidak sama. Saya kasih contoh, misalkan dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi tentu yang kita inginkan adalah lahirnya manusia-manusia berekonomi yang Pancasilais, kan gitu sebetulnya. Tapi yang diajarkan di kampus-kampus ekonomi apa? Liberalisme kapitalisme, kan gitu ya. Ketika kita belajar sosiologinya Auguste Comte. Ketika kita bicara tentang psikologinya Sigmund Freud yang ateistik, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah Pak Jokowi ingin melahirkan anak-anak bangsa yang memiliki karakter yang Pancasilais gitu ya. Itu Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan orang yang beragama kan gitu ya. Tapi yang diajarkan ekonomi liberalisme yang sekuleristik ya, dan bahkan juga mungkin ateistik gitu kan. Psikologi yang jelas Sigmund Freud itu jelas ateistik gitu kan. Yang namanya Auguste Comte itu positivisme ya. Itu memang betul-betul tidak mengakui akan adanya Tuhan itu. Nah, tapi kok itu dibiarkan gitu. Jadi kesimpulan saya ya, negara ini atau bangsa ini tidak berjalan di relnya yang sebenarnya, yang seharusnya. Semestinya ya dunia pendidikan kita itu ya bisa melahirkan manusia-manusia yang Pancasilais, beriman dan bertakwa kan begitu dalam apa itu kan. Tapi yang kita tempuh kan tidak seperti itu. Gitu. Hukumnya hukum apa yang dipelajari itu? Hukum barat sana kan? Yang sekularistik itu kan ya. Itu. Jadi kesimpulan saya, kalau seandainya kita anak-anak didik kita ajari dengan hal-hal yang bersifat sekularistik, liberalistik ya, kemudian ateistik,
Ya, yang akan lahir ya bukan manusia Pancasilais itu menurut saya itu. Nah, oleh Apalagi karena itu, contoh pejabatnya pun sudah jelas-jelas nggak Pancasilais ya menurut saya juga ya. Karena kan Pancasila ada persatuan Indonesia begitu ya. Kalau dikit-dikit main usir gimana mau bersatu ya? Ya. Ini Ya, nggak ya, hanya karena beda pendapat tadi itu kan beda pendapat mengkritik memberi masukan dan caranya katanya menurut itu jelek katanya mengkritik yang jelek-jelek gitu ya. Saya rasa ya di mana-mana mengkritik kebanyakannya jelek gitu ya Bu ya. sebenarnya yang sangat banyak disorot itu kan masalah kesenjangan sosial ekonomi yang tajam. Ya, di mana pembangunan yang kita selenggarakan ini memang berhasil mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi, tetapi yang banyak menikmati keuntungan dari pembangunan yang kita selenggarakan itu kan adalah kelompok oligarki. Betul. Jadi bentuk masyarakat kita kan kayak piramid gitu kan ya. Mereka memang rakyat semua ya, cuma rakyat lapis atas, Rakyat yang mana lapis dulu tengah, gitu ya. lapis bawah gitu kan ya. Nah, yang banyak tersantuni lewat undang-undang dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu adalah masyarakat lapis atas. Gitu Sementara lapis bawah hanya diingat kalau menjelang pemilu dikasih bansos gitu Iya, ya. saya bisa membuktikan secara empirik ya. Misalkan contohnya dunia perbankan ya. Itu dunia perbankan itu ya, ada PBI nomor 17 tahun 2015. Di dalam pasal 2 ayat kedua juga kalau saya tidak salah itu ya, itu dinyatakan di sana bahwa bank harus mengucurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM itu minimal 5% tahun 2015. Berarti kan sebelumnya belum sampai 5% berarti. Nah, sementara UMKM ini jumlahnya adalah 99,99%. Dan usaha besar itu jumlahnya 0,01%. Jadi kalau 5% berarti 99% jatuh ke usaha besar. Nah, di dalam PBI itu ada progresivitas tahun 2015 5%, tahun 2016 10%, tahun 2017 15%, tahun 2018 20%. Ya kan? Nah, dan sekarang ada lagi peraturan yang dibuat oleh BI ini tahun 2023 Desember 2023 itu harus 25% dan April besok April 2024 ini itu harus sudah 30%. Nah, Pak Jokowi ngomong tanggal 20 Februari bahwa dana yang dikucurkan oleh dunia perbankan kepada UMKM baru 19%. Jadi apa artinya itu? Yang jumlahnya 99,99% dapatnya hanya 19%. Yang besarnya 0,01% dapatnya adalah 81%. Timbul pertanyaan, adilkah ini? Ya tidak adil. Lalu kalau seandainya ada yang mengkritik, ini telah terjadi ketidakadilan. Lalu pemerintah marah begitu. Ya kalau menurut saya jangan begitu dong. Ya ayo kita duduk, kita diskusi gitu kan ya. Katanya mengkritiknya harus dengan yang membangun begitu ya. Ya, saya rasa sebenarnya kritik itu kalau seandainya diikutin terus ya dilanjutkan itu didiskusin itu pasti akan membangun, pasti membangun. Asal tidak anti kritik iya, gitu kan ya. Kan ada tesa, antitesa, nanti pasti akan ketemu dengan sintesa. Jalan keluar yang baik, solusi yang baik gitu. Iya. Nah ini selalu ujung-ujungnya ya kita ingin semuanya perbaikan ya, semuanya ingin membangun memang kan, itulah alasannya mengkritik begitu ya. Karena beda. Kita ini sering, salah satunya saya juga, saya tahu Buya juga, kan memang kerap mengkritik, memberikan kritik. Nah ini sering dibeli label nyinyir, begitu kan ya, dan segala macam begitu Buya. Sebenarnya mengkritik itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar nggak sih? Gitu? Oh ya jelas lah, ya, kan jelas itu. itu. Nah kenapa di labelin nyinyir? Ya begitu? makanya bagi saya ya, kalau saya pedoman saya dalam mengkritik yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya dukung. Kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan keagamaan ya, saya akan kritik. Dalam kehidupan berkebangsaan dan berkenegaraan, pedoman saya adalah Pancasila Undang-Undang 45. Kalau sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45, saya dukung. Tapi kalau tidak sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 45, saya tolak. Contohnya misalkan ya, ketika ada grup musik Coldplay dibawa ke sini, itu kan adalah LGBT itu kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya, dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa itu? Negara harus menghormati ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran agama yang ada. Di Indonesia ini kan ada 6 agama yang diakui, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Pertanyaannya, dari 6 agama yang ada ini ada nggak yang mentolerir praktek LGBT? Kan tidak ada. Ya kan? Tidak ada yang mentolerir satupun tuh.
Kok tiba-tiba pemerintah mengundang Coldplay dan salah seorang menteri menyatakan kalau ini datang maka dia akan mendatangkan ekonomi yang besar, keuntungan yang besar, gitu kan, bisnis yang besar, gitu kan. Bagi saya yang jadi pertanyaan itu begini, ini negara ini tujuannya untuk apa sih ini sebenarnya itu ya? Kalau bagi saya adalah untuk kesejahteraan kita bersama ya, lahiriah dan batiniah. Tidak hanya dimensi fisiknya saja yang kita perhatikan, tidak hanya dimensi materialnya, tapi dimensi batiniahnya dan akidah serta keyakinan warga bangsa ini juga harus dijaga dan dipelihara oleh pemerintah, gitu kan. Oleh karena itu saya tidak setuju itu yang Coldplay itu didatangkan. Saya sudah sampaikan protes saya, tapi menteri kan tetap jalankan gitu ya. Nah, itu urusan mereka. Yang jelas bagi saya sebagai seorang Muslim, tugas saya adalah jika ada saya melihat al-ma'ruf, saya wajib dukung. Dan kalau saya melihat ada al-munkarat, saya harus ingatkan. Masalah mereka ngikutin apa yang saya sarankan atau tidak, itu urusan mereka ya. Dan nanti kita sama-sama ketemu saja di padang mahsyar gitu ya. Karena masing-masing kita kan akan diminta pertanggungjawaban ya. Para pemimpin akan diminta pertanggungjawaban, kita sebagai rakyat pun juga akan diminta pertanggungjawabannya. Cuma pertanyaannya adalah apakah tugas-tugas yang dipikulkan oleh Tuhan kepada kita sudah kita laksanakan atau belum? Itu aja pertanyaannya. Tuh, makanya bagi saya adalah ya saya kan pernah dituding Anwar Abbas telah mempolitisir MUI gitu. Ya, Anwar Abbas telah berpolitik di MUI. Saya jelaskan saya memang berpolitik, cuma politik saya tidak sama dengan politik teman-teman saya yang di Senayan. Politik saya tidak sama dengan politik-politik yang ada di partai-partai. Mereka kan kalau berpolitik untuk merebut kekuasaan kan gitu ya. Nah, mana ada bicara politik tidak merebut kekuasaan, ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau saya kan tidak ingin jadi ini jadi itu kan, saya tidak ingin jadi presiden, tidak ingin jadi wapres, tidak ingin jadi menteri, tidak ingin jadi duta besar kan. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang menurut saya benar saya sampaikan. Tolak ukurnya bagi saya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Kepentingannya ya karena ingin memerangi Karena saya yakin ketidakadilan sekali saja. Mbak Rahma ya, saya kan banding-bandingkan minimal 3 falsafah lah ya. Falsafah liberalisme kapitalisme, falsafah sosialisme komunisme, falsafah Pancasila. Maaf nih ya, dalam kesimpulan saya inilah falsafah yang paling baik dan terbaik di dunia. Coba pertanyaan saya, kenapa anak-anak bangsa ini kok seperti tidak percaya ya dengan falsafahnya sendiri gitu. Sehingga akhir-akhir ini yang terjadi apa? Seperti dikatakan oleh Ketua Umum partainya Mbak Rahma ya, Pak Surya Paloh. Sistem ekonomi yang terjadi dan yang berlangsung hari ini di negeri ini adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Beliau pengusaha dan beliau ketua umum partai, pertanyaan saya, beliau itu ngomong mikir apa tidak? Yakin saya, itulah hasil pemikiran beliau dan hasil pencermatan beliau kan. Timbul lagi pertanyaan dari saya, kira-kira sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan Pancasila? Ya nggak sesuai lah. Ya kan? Sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang mengajak orang untuk bersaing di pasar secara bebas gitu ya. Dan itu nanti akan terjadi bunuh-membunuh itu. Ibarat orang main sepak bola ada 32 klub, akhirnya nanti menjadi 16 klub. 16 klub menjadi 8 klub, 8 klub menjadi 4 klub, 4 klub menjadi 2 klub bertarung, yang duanya bertarung nanti satu yang menang. Sehingga terjadilah praktek monopoli dan oligopoli. Dan itu yang terjadi hari ini gitu. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang mengkritik masalah ini, lalu apakah dia mau diusir dari negeri ini gitu? Iya. Kan orang ini mengkritik adalah tujuannya supaya dikembalikan kehidupan ekonomi ini ke jalurnya yang sebenarnya dan seharusnya, yaitu sesuai dengan falsafah bangsa kita dan konstitusi kita Undang-Undang 45 gitu. Apalagi manfaat berkritik itu sebenarnya cukup besar ya Buya ya, karena kan melatih masyarakat, jika semakin banyak yang mengkritik, maka melatih masyarakat untuk lebih kritis, untuk lebih berpikir begitu. Berpikir juga ajaran Islam ya di Al-Qur'an Ya, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu gini ya, kritik itu seperti pisau dengan batu asah. Ya, jadi kalau pisau itu tidak pernah diapakan dengan batu asah, maka pisau itu tidak akan pernah tajam gitu kan ya. Oleh karena itu pikiran, sikap dan pandangan serta tindakan pemerintah itu harus diuji dan diasah. Siapa yang akan menguji dan mengasahnya? Kritikus itulah. Itu kan ya. Masyarakat. Iya, jadi nanti dinilai yang makanya ya mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan gitu. Dan bahkan kalau saya sendiri ya, saya kalau seandainya di setiap saya tempat memimpin itu, kalau ada orang mengkritik saya bingung sendiri. Gitu. Karena menganggap apa yang saya lakukan selalu benar kan gitu ya. Tapi kalau ada yang mengkritik kan saya tersadarkan kan gitu ya. Dan saya coba renungkan, internalisasikan. Kalau benar kritik dia, ya saya ikutin.
Tapi kalau tidak benar ya enggak saya ikutin gitu kan. Dan untuk itu kadang-kadang saya juga ajak juga teman-teman saya untuk mendiskusikannya gitu kan. Ini kira-kira kritik orang kepada saya ini benar apa tidak gitu. Gitu. Justru itu men-challenge ya, men-challenge agar kemudian dipikirkan ini, ditimbangkan, karena tidak penting sebenarnya siapa yang bicara, tapi kan apa yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu memang adalah benar, begitu kan, kritikannya itu adalah benar. Kadang-kadang gini, kritikannya benar Bu ya, karena dari oposisi dibilang itu kan kebencian, karena benci, karena ini, padahal yang disampaikan ya benar, tapi karena yang menyampaikan karena dari kubu lawan dibilang ya itu karena benci nggak didengar. Kan ada juga tuh right or wrong is my country, itu enggak benar itu. Ya. Kalau benar ya kita dukung, kalau tidak benar ya jangan. Juga ada filosofi di negeri ini. Ke neraka suami, ke surga suami ikut, ke neraka juga ikut gitu. Jadi istri-istri itu posisinya gini, ke mana suami ikut. Kalau suami ikut ke surga, isi ikut ke surga. Kalau suami melakukan perbuatan ke neraka, dia juga ikut ke neraka. Tidak seperti itu. Bahasa Jawanya surga nunut ngerokok katut. Iya, dalam bahasa Jawa itu ya, itu filosofinya orang Jawa. Pak nebeng, kalau ke surga istrinya nebeng. Iya. Kalau ke neraka keikut gitu, katut itu keikut. Jadi semestinya kan bukan begitu ya. Kalau seandainya suami kita itu baik, ya dia berjalan ke jalan yang membawa dia ke surga, kita dukung. Begitu suami kita lihat gitu ya, ke arah neraka, ya kita ingatkan gitu. Jangan dibiarkan saja gitu. Disitulah arti pentingnya kritik itu. Gitu. Nah, itu terjadi di kehidupan bernegara juga ya. Jika pemimpinnya itu mengajak ke kurang baik ya harus kita ingatkan begitu, bukan kita nunut ngatut aja seperti. Tapi itu yang kita sesalkan sekarang di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya, banyak sekali kawan-kawan kita itu termasuk para cendekiawan, para profesor doktor ya diam tidak berbahasa gitu kan. Saya sering sekali mengalami ya. Saya kalau saya akan menyampaikan pendapat yang cukup complicated ya, itu saya meminta dan bertanya kepada para profesor, doktor-doktor gitu kan. Bagus-bagus sekali pikiran beliau. Dan bahkan menurut saya ya yang bagus menyampaikan beliau. Itu bukan saya gitu. Lalu saya bilang begini, Pak, Prof sajalah yang menyampaikan, kan Prof lebih menguasai. Enggak, penerabas saya yang menyampaikan. Gitu. Jadi mereka punya pikiran yang bagus ya, punya pandangan yang bagus, tapi tidak punya keberanian. Ya karena apa? Karena ada sesuatu di belakang itu yang dia takutin, ya. Ya misalkan dapurnya tidak berasap, misalkan gitu. Jadi menurut saya ya memang di masa sekarang ini di era paling banyak orang takut bersuara. Saya merasakan itu. Nggak banyak yang bersuara, takut bersuara. Nggak banyak yang bersuara, sedikit, dan sedikit itu pun mau diusir Bu ya. Nah, ya kalau seandainya seperti itu, negara ini akan berubah menjadi negara yang absolut ya, diktatorship dan otoritarian. Dan menurut saya itu jelas tidak baik bagi bangsa dan negara kita ke depan. Saya setuju kata-kata Bu ya, kalau banyak yang lebih memilih diam saat ini. Ya kadang-kadang satu memilih diam, kedua karena tidak mengerti, ketidakmengertian karena semuanya diam, akhirnya banyak yang tidak mengerti. Sehingga ya banyak yang tidak paham politik kan Bu ya, banyak gampang dimanipulasi dengan bansos dan lain sebagainya karena ya itu nggak banyak yang bersuara. Nah ini yang bisa dikatakan ketidaktahuan begitu Bu ya, banyak orang yang nggak mikirin politik, yang ya tadi tuh saya bilang besok makan apa yang dipikirin gitu, sehingga ini yang menjadi mangsa empuk ya bagi orang yang manipulatif. Apakah ini yang akan dibudidayakan begitu ya kalau orang kritik disuruh pergi begitu ya? Iya, saya agak bingung juga ya. Tingkat pendidikan anak-anak bangsa ini kan sudah bagus ya. Tapi mengapa keberanian mereka menyampaikan kok menurun begitu kan? Semestinya kan sebagai seorang ilmuwan dia kan harus keras dan tegas ya dengan temuan-temuan dia ya. Dengan kesimpulan-kesimpulan ilmiah dan saintifik yang dia buat. Dia sudah buat kesimpulan ya. Kesimpulan dia sudah apakan, tetapi dia tidak berani menyampaikannya itu. Kenapa dia tidak berani menyampaikannya ya? Maaf saja ini ya, karena pendekatan security approach sangat kuat akhir-akhir ini terasa oleh saya. Di zaman Pak Harto kan juga itu security approach ya. Lebih dikedepankan daripada dialog approach gitu ya. Ya, padahal kalau penjara bicara ya Bu ya. Kriminalisasi. Kriminalisasi ya, ujung-ujungnya kan kriminalisasi ya. Jadi menurut saya ya
PricewaterhouseCoopers sudah membuat prediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara adikuasa 2040-2050 dilihat dari perspektif PDB-nya gitu ya. Ini kan sebuah harapan bagi kita ya bahwa negara kita akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diperhitungkan dunia gitu kan ya. Tapi kalau mentalitinya nggak siap bagaimana ya? Makanya apalagi, iya makanya justru kritik ini adalah bagian dari edukasi. Ya kalau seandainya kritik dibungkam ya, maka menurut saya creativity akan menurun itu. Kalau creativity menurun, productivity menurun. Tuh, kalau creativity kita menurun, lalu kita bersaing dengan bangsa-bangsa dan negara lain, ya kalah kita. Nah, iya. Ya sekarang ini banyak sekali saya lihat anak-anak muda yang kreatif ya. Ya, tetapi anak-anak muda ya ada yang kreatif dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknologi, IT itu banyak sekali ya, luar biasa ini. Jadi oleh karena itu bagi saya ya yang terpikir ya, jika seandainya ini dimanage oleh sebuah kepemimpinan yang baik, yang dialogis ya, yang mendepankan sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, kelima, ya maka menurut saya kita bisa mengakselerasi ya. Kalau prediksi PricewaterhouseCoopers 2040 mungkin 2035 kita sudah jadi 4 besar dunia. Tapi Buya sendiri nggak takut karena tadi kan Buya cerita banyak yang takut memilih diam. Buya sendiri kenapa nggak takut? Contohnya kasus statement Luhut ini aja, saya lihat nggak banyak loh yang mengomentari. Ya netizen banyak, tapi tokoh nggak ada gitu ya. Ini salah satu tokoh wakil ketua MUI berkomentar gitu. Apa nih mengapa Buya mau berkomentar begitu ya, mengomentari seperti itu? Ya tugas saya kan begini, kalau tugas saya kan mengawasi pemimpin ya. Kalau ada pemimpin yang menyimpang, itu harus saya luruskan. Ya kan ya? Makanya ketika ucapan Pak Luhut itu saya lihat enggak baik, ya saya ingatkan. Nggak takut Pak Luhut bilang, Buya atau Anwar Abbas, you've done nothing. Enggak apa-apa juga, bagi saya enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Anwar Abbas kamu hanya bisa ngomong, kamu enggak bisa berbuat apa-apa, enggak apa-apa juga bagi saya. Ya. Karena orang kan bebas menilai kita gitu ya. Tapi yang jelas saya, wajah saya ini kan tampak tua ini kan ya. Lebih tua dari umur saya sebenarnya kan. Sebenarnya saya enggak pusing dengan istri saya, enggak pusing saya dengan anak-anak saya, dengan cucu-cucu saya ya. Yang buat saya pusing itu bangsa dan negara ini. Gitu. Karena menurut saya ya ketimpangan sosial ekonomi negara ini tajam sekali ya. Kalau nggak salah saya Jeffrey Winter pernah membuat analisis di Amerika itu antara yang kaya dengan yang pendapatan tertinggi terendah itu hanya 200.000 kali. Di negara kita sekitar 650.000 kali. Coba bayangkan itu ya. Sehingga kekayaan dua orang terkaya itu sama dengan kekayaan 100 juta orang yang ada di alas piramid. Itu bagi saya sesuatu yang menyedihkan ya. Oleh karena itu saya terus terang saja ya. Saya menentang merger Bank BSM, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, kemudian BRI Syariah, BRI Syariah ya, yang sekarang dibangga-banggakan oleh Pak Erick Thohir sebagai salah satu bank Islam terbesar juga di dunia gitu ya. Saya tidak bangga saya. Kenapa? Karena yang menikmatin uang di bank itu usaha besar. Nah, jadi oleh karena itu bagi saya ya, memang benar juga kata-kata orang arif ya. Orang arif ini bilang begini ya, kalau Anda ingin tahu tentang seseorang, ketahuilah siapa temannya. Nah, kalau Erick Thohir temannya pemilik kapital, konglomerat, oligark. Kalau orang yang bernama Anwar Abbas itu temannya fuqara dan masakin dan mustadafin kan gitu ya. Jadi saya wajar juga saya membela orang-orang yang fakir dan miskin, gitu kan. Karena kebetulan background Buya juga ekonomi. Sebenarnya saya sangat dipengaruhi oleh ini ya, Gus Dur ya. Saya ini orang Muhammadiyah tapi ada satu keputusan saya yang itu sangat dipengaruhi oleh Gus Dur. Saya menghadiri sebuah seminar di PT IKI sewaktu saya umur tahun 80-an lah ya. Lalu Gus Dur cerita, tadi Mas tanya sama saya, kenapa Gus Dur tinggal di perkampungan? Kenapa tidak tinggal di komplek? Saya jawab, kata Gus Dur ya. Saya sebenarnya bisa tinggal di komplek, saya bisa beli rumah di komplek. Dan kalau saya tidak bisa beli rumah di komplek, saudara saya cukup kaya dan mereka bisa mampu membelikan saya di rumah di komplek. Tetapi saya tidak mau itu. Dan saya ingin tinggal di perkampungan supaya saya bisa merasakan denyut hati masyarakat. Saya itu Mbak Rahma ya sudah beli rumah loh di komplek. Karena saya pikir-pikir apa yang disampaikan oleh Gus Dur ini benar ya. Akhirnya rumah itu saya jual, saya beli di perkampungan. Dan sampai hari ini saya masih tinggal di perkampungan rakyat. Jadi saya setiap hari tahu itu. Siapa yang tidak makan gitu ya. Siapa yang matanya
sudah lama rabun karena katarak gitu kan ya. Sehingga ketika istri saya melihat kaget istri saya itu, dia sudah pegang lalu dia minta itu dia tanyakan ada nggak ini, padahal dia pegang. Ditanya oleh istri kan, itu kan udah ibu pegang. Oh ya saya nggak lihat. Kenapa ini nggak lihat? Saya sudah lama nggak lihat gitu kata ibu ini kan. Kata istri saya, Bapak itu bagaimana itu orang tuh? Ayo kita belikan kacamata. Dibawa ke optik kan, sampai di optik katanya ini tidak bisa, ini katarak, ini ada operasi. Kata istri saya, ayo kita operasi itu kedua matanya gitu, tanpa mempergunakan BPJS gitu. Nah, itulah yang sehari-hari yang saya rasakan gitu kan ya. Tapi itulah yang oleh teman-teman saya yang di atas itu yang tidak dia rasakan, yang tidak dia lihat gitu mungkin ya. Mereka tidak terlalu dekat, terlalu akrab lah ya. Kalau saya memang itu sehari-hari saya itu. Bagaimana saya duduk dengan di suatu tempat gitu kan di depan ibu-ibu. Lalu ibu itu cerita bahwa dia sedang terjerat oleh rentenir, ya kan? Itu dengan margin dengan suku bunga 20% per 10 minggu. Jadi berarti setahun dia membayar bunga 100%. Kalau di kampung saya lebih besar lagi. Dia membayar bunga itu kepada rentenir itu 250%. Ya kan? Kan tinggi sekali. Itu kan berarti sudah sangat eksploitatif sekali. Saya sangat peduli terhadap itu. Nah, itulah sebabnya saya menginginkan yang namanya bank negara ini kalau menurut saya kritik nih ya. Saya maunya bank negara ini kalau bisa ya, enggak usah ngurusin usaha besar itulah. Usaha besar itu serahkan saya sama pengusaha-pengusaha besar itu. Sama bank-bank konvensional dan milik swasta itu gitu kan. Tapi kalau bank pemerintah ini maksud saya sebaiknya fokus kepada UMKM yang jumlahnya 99,99% itu. Tapi kan pemerintah tidak mau kan? Kenapa? Timbul pertanyaan, kenapa dia tidak mau? Karena ada kepentingan. Kepentingan siapa yang dia perjuangkan? Kepentingan oligark. Kepentingan para pemilik kapital. Jadi kesimpulan saya, reformasi ini menurut saya gagal. Bahkan majalah Tempo mengatakan Jokowi sudah membawa reformasi ini kembali ke titik nol begitu ya. Jadi kalau Pak Luhut menanyakan apa yang sudah Anda lakukan begitu ya, mungkin tidak banyak yang kita lakukan ya, tapi yang pasti kita insya Allah nggak sampai merusak sistem negara gitu aja yang penting ya. Betul. Jadi mungkin tidak melakukan hal yang banyak, tapi yang paling penting tidak melakukan kerusakan begitu ya. Yang itulah yang ingin para pengkritik itu hentikan sebenarnya begitu kan Saya ya, benar pada mati ya. Baik ini terima kasih nih Bu ya. Tentunya semoga diskusi ini membuat orang nggak semakin takut mengkritik ya, meskipun ada ancaman dari Luhut. Ancaman dalam tanda kutip ini. Pergi saja ya, tapi ngaruh lah ya Bu ya. Ya saya rasa itu mungkin letupan emosional Pak Luhut ya. Tapi saya rasa akhirnya beliau sadar juga ya. Semoga bisa memperbaiki gaya komunikasinya tapi untuk supaya kesalahan beliau lebih cepat baliknya ya kita ingatkan, dan tugas saya mengingatkan itu aja. Tidak ada dendam antara kita. Iya, memang ini nggak ada personal sebenarnya, lebih kepada perilaku, dan ini juga penting dilakukan karena kebetulan adalah pejabat publik ya, sehingga tentu akan besar pengaruhnya bagi publik ya. Baik, terima kasih sekali lagi Buya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen di YouTube channel Realita TV. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.